Kitandur ning kebon aku ono treret tiba nyemplung beirang Salam Nabi Muhammad Turi putih kita kita
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Ingkang dirahmatan Panjenengan Al-Ustaz Haji Muhammad Jazil SP, ingkang dirahmatan para takmir Masjid Baca, ingkang dirahmatan sedaya jamaah haji ingkang sampun rumahan wonten ing ramping tamaan lan sedaya jamaah pengawasan wonten ing enjang punika. Sekitar monggo kita tansah bersatu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ikan sampel hari kita makin kenikmatan nikmat Islam dan kesehatan sehingga wonten ing enjang punika kita saged kempal manunggal wonten ing Masjid Al-Baca. Berkesukaan sholawat dan salam ugi ditujuaken dumateng uswatun hasanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dumateng keluarga sahabat dan panjenengan ugi terus sedaya pikantuk sampun wonten ing yaumul qiyamah. Wonten ing enjang punika kawula badhe musaken minangka rahmat Jawa dengan pangawasan izin menika sekitar pambuka ingkang kalih wawasan tilawah Quran ingkang kalipun menika pengawasan itu insyaallah badhe dipersilahkan kepada Ustaz Haji Muhammad Jazil SP ingkang kalipun atau pendidikan yang ketua IPKI dan keamanan ingkang kawan pendidikan sambutan saking IPKI dan sampun. Semoga pengawasan pengajian rutin 2 bulanan jamaah haji dan umroh nanti keamanan kita buka di kawasan Al-Basmah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada terus rezeki pun kita pengawasan tilawah Quran Barakallahu fiikum Ustaz Dian Abdul Rahman Pulau Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia pula melarang perbuatan keji, kemungkaran, permusuhan. Dia pun memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat. Tepatilah janji dengan Allah apabila kamu berjanji. Janganlah kamu melanggar sumpahmu setelah meneguhkannya, sedangkan kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu terhadap sumpah itu. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan tenunannya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Kamu menjadikan sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu karena ada kecenderungan memihak pada suatu golongan yang lebih banyak kelebihannya, baik jumlah, harta, kekuatan, pengaruh, dan sebagainya, daripada golongan yang lain. Sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu, dan pasti pada hari kiamat Allah akan menjelaskan padamu apa yang selalu kamu perselisihkan. Maha benar Allah yang maha agung. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan kepada gunakan Ustaz Firdaus Rahman yang sambut bersama bahwa sekalian terima Al-Quran dan ucap berapa. Ada dosa sebelum yang menikah pengawasan ini, insya Allah pada ibu tirani Al-Ustaz Haji Muhammad Haji Asfi, gunakan Al-Ustaz Haji Muhammad Asfi terus mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hadirin wal hadirat jamaah pengajian di Kelurahan Tamanan yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur pagi hari ini dapat bersilaturahim sekaligus thalabul ilmi. Mudah-mudahan menjadi amal kita yang makbul, yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. IPHI, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia. Organisasi IPHI dibentuk untuk menampung orang-orang yang sudah melaksanakan ibadah haji agar dapat memelihara kemakruran haji. Dulu tahun 1952 pertama kali dibentuk organisasi haji di Yogyakarta, namanya PPH, Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia, yang dipelopori oleh Bapak Kiai Haji Matori Al-Huda, yang kemudian kegiatannya dipusatkan di Gedung PDHI Sasonoworo yang ada di alun-alun utara. Kemudian setelah itu muncullah organisasi-organisasi penghimpunan orang-orang yang berhaji di banyak daerah. Akhirnya kemudian terbentuklah IPHI, Ikatan Persaudaraan Jamaah Haji Indonesia. Tetapi pengajian ini tentu tidak hanya mereka yang sudah berhaji, yang rawuh, yang diaturi, semuanya. Kenapa? Mensyiarkan syiar haji, supaya setiap orang muslim meneguhkan niatnya untuk bisa menyempurnakan rukun Islamnya, karena haji adalah rukun Islam. Apa yang dimaksud dengan rukun? Rukun itu artinya tiang, cagar. Rukun Islam, arkanul Islam, rukun atau tiang-tiangnya Islam itu ada 5. Artinya seseorang itu baru sempurna keislamannya kalau sudah melaksanakan 5 amalan yang menjadi tiangnya dari agama Islam itu. Yang pertama adalah syahadat. Syahadat ini ada 2, yaitu
ya, syahadat tauhid, la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan syahadatul Rasul wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu rukun pertama dari Islam. Jadi tiang paling utama Islam adalah syahadat, persaksian. Nah, persaksian atau syahadat ini harus diilmui, tidak hanya diucapkan. Di dalam surat Muhammad pada ayat ke-19 Allah berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik." Fa'lam, maka ilmuilah olehmu, annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang harus dan boleh disembah kecuali hanya Allah. Jadi itu harus diilmui. Ini biasanya kalau di desa-desa masih ada orang tahlilan itu kan apa-apanya fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam itu fi'il amr, kalimat perintah. Ilmuilah olehmu annahu la ilaha illallah, bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan selain. Sebab kalau tanpa ilmu, ucapannya la ilaha illallah, perbuatannya bisa syirik. Habis tahlilan terus ujuk dulu dan nyiroro kidul, ya itu. Padahal larangan la syarikalah, jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah, la syarikalah. Yang kedua, syahadatul Rasul, kita bersaksi bahwa Nabi Muhammad SAW itu utusan Allah yang membawa risalah, kerasulan dan kenabian untuk kita ikuti, kita ittiba kepadanya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, kalau kamu sudah mengatakan kami cinta kepada Allah, maka fattabi'uni, maka ittibalah. Ittibalah, ittiba itu mengikuti, meniru dengan ilmu kepada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam segala perbuatannya. Karena Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi la yantiqu 'anil hawa, tidaklah ia Nabi itu berkata-kata anil hawa, karena keinginannya sendiri, karena hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Jadi apa saja yang disampaikan Nabi itu adalah wahyu yang diwahyukan Allah kepadanya. Makanya ucapan Nabi, perbuatan Nabi itu adalah sunnah qa'imah, ya, sunnah yang harus kita ikuti. Allah perintahkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri pribadi Rasulullah itu ada suri teladan yang baik.
Ini rukun Islam yang pertama, yaitu syahadat. Yang kedua adalah sholat. Seorang muslim kalau sudah bersaksi bahwa Allah itu Tuhannya, dia harus menyembah Allah. Wa'budullah, sembahlah oleh Allah. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan sekali-kali kamu mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Nah, beribadah kepada Allah itu salah satunya diwujudkan dengan menegakkan sholat. Sholat menjadi tiangnya agama. As-sholatu immaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Waman aqomaha faqad aqomatin. Siapa yang menegakkan sholat berarti akan menegak agamanya. Waman taroka faqad hadamati. Jadi siapa yang meninggalkan sholat pasti akan roboh agamanya. Ini penelitian dari Muslim Indonesia Report, ya, penelitian tahun 2024, ini penelitian tahun ini membuktikan orang Islam di Indonesia yang melakukan sholat 5 waktu hanya 38%, tidak ada separuh. Ya, tidak ada separuhnya umat Islam Indonesia ini yang tertib sholat 5 waktu sehari semalam, hanya 38%. Yang lain ya akan sholat, kadang tidak. Kemudian yang sholatnya mengikuti sunnah Rasulullah, yaitu sholatnya itu dengan berjamaah di masjid. Nah, menurut Rasulullah itu beliau bersabda, khairus sholati minal mar'i fi baiti illa sholatul maktubah. Ya, sebaik-baik sholat itu dikerjakan di rumah masing-masing. Illa sholatul maktubah, kecuali sholat yang wajib. Jadi kalau sholat wajib itu di masjid, tidak di rumah. Di masjid itu sunahnya, bukan di rumah. Kalau sholat sunat itu di rumah, kayak sholat duha, sholat malam, qobliyah tadi itu di rumah. Itu tuntunannya begitu. Tapi illa sholatul maktubah, tapi kalau sudah sholat wajib itu bukan di rumah tempatnya, di masjid. Ternyata hanya 2% dari umat Islam Indonesia ini yang aktif melaksanakan sholat berjamaah. Dari 270 juta Muslim Indonesia ini yang sholat berjamaah masjid baru 2%-nya. Makanya banyak sekali masjid kosong waktu sholat itu. Ya, saya penduduk Tamanan ini berapa? Terus berapa jumlah masjidnya dan sholat di sini? Kira-kira waktu sholat itu berapa masing-masing masjid itu isinya? Kira-kira ya, kalau diteliti, ya tadi sekitar 2% tadi. Kemarin pagi saya di Pacitan, di sana acara Dewan Masjid Indonesia. Laporan dari pengurus Dewan Masjid itu jumlah masjidnya di Pacitan itu ada 900 lebih. Tapi banyak masjid yang baru melaksanakan sholat berjamaah itu 3 waktu saja, subuh, maghrib, isya. Gua rasa itu banyak masjid tidak adzan. Yang adzan itu tidak ada, gitu. Apalagi yang sholat.
Tadi subuh saya ngisi pengajian di Manglilana di daerah Magelang, Bandungan naik ke atas itu ya, daerah dekat Paris Java dan Nepal Java itu kali anggrek naik ke sana. Ya, dari malam saya jam 10 dari Pakistan sampai di sana. Terus tadi sebelum subuh kita melakukan sarapan untuk para jamaah subuh di Masjid Baitul Muttaqin. Nah, kami membawa rombongan tim bersih-bersih masjid, kita membersihkan masjid, terus membuka dapur umum, kita membawa putra. Untuk apa? Mengajak masyarakat desa di situ untuk sholat berjamaah subuh. Dan subuhan kita ada sampai kabar tadi sampai jam 6. Di sana memang sholatnya lebih berat subuh karena udaranya dingin, airnya seperti air kulkas itu. Banyak masjid-masjid yang subuh sepi, tapi tadi alhamdulillah ada kegiatan ini ya, amin. Jadi sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan tiang utama daripada agama dalam tiap-tiap diri orang yang beriman. Jadi orang yang sholatnya baik, insya Allah amalan yang lain akan ikut baik. Rasulullah mengatakan, ya, itu Rasulullah menyatakan, ya, awal ma yuhasabu yaumal qiyamati as-shalah. Amal yang nanti pertama kali akan dihisab oleh Allah itu sholatnya. Idza sholuha sholuha sa'iru amali. Yang sholatnya baik, insya Allah semua amalnya akan menjadi baik. Wa idza fasada sa'iru amali. Jadi kalau sholatnya enggak baik, ya kemungkinan amal-amal lainnya tidak akan baik. Nah, sholat itulah yang mencegah dari fahsya dan munkar. Ya, sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar. Makanya wajar saja di Indonesia ini umat Islamnya mayoritas, korupsinya juga tinggi, ya, karena sholatnya belum baik, baru 38% yang sholat, yang jamaah baru 2%. Dan kebetulan yang 2% itu sedikit yang pejabat. Pejabat yang rajin jamaah sholat itu sedikit. Padahal yang bisa korupsi para pejabat. Makanya banyak pejabat yang korupsi karena sholatnya tidak baik. Dia Islam tapi sholatnya tidak baik, maka dia sulit mencegah dari fahsya dan munkar. Kenapa pejabatnya tidak baik? Karena rakyatnya tidak baik. Ya, sholatnya juga masih belum baik rakyatnya. Ya, maka nek milih pemimpin, yang dipilih yang berjuang, yang mau membagi beras, baju dan uang, maka berjuang. Pemilunya NPWP nomor piro wali piro. Sehingga tidak memilih pemimpin yang baik. Akibatnya negeri yang kaya raya ini dengan sumber alam rakyatnya miskin. Sampai presiden kita kemarin pidato di Amerika, pidato di Cina, minta bantuan. 25% rakyat saya ini lapar. Coba itu tampil keliling dunia.
minta sumbangan doanya yang telah lalu Pak Prabowo itu jatuhnya wah itu banyak sekali yang menyesalkan. Wong 10 tahun sebelumnya Pak Jokowi wah Indonesia itu udah maju, udah mau buat mobil SMK Dobos, mereknya Dobos mobilnya ya. Mau bangun itu kota orang Lampung gitu. Bahwa sekarang terus kayaknya lapar gitu, lapar 25% kata presiden di forum internasional G20 itu menyampaikan rakyat saya ini memimpin negara dengan penduduk yang seperempatnya kelaparan dan miskin. Sedih dengan pidato Pak Presiden. Maka Pak Presiden berusaha mau menyediakan makan bergizi gratis. Bensinnya sudah lumayan ngapusi, nomor ya. Makan gratis pajaknya mudah, makan gratis BBM ditarik subsidi, tuh soal Prabowo ini seperti itu, kurang. Nggak boleh. Janji kasih makan, jangan kurangi hak rakyat yang lain. Ojo bodoh, presiden satu ya sengit bodoh, ojo. Pokoknya kalau ditiru tidak boleh. Saya ini kepada pemimpin saya berani ngelak-elak Pak. Saya meniru para ulama dulu itu kalau pimpin doa upacara negara itu mendoakan ya Allah ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Pemimpin itu kan dari dosa tadi, maka dimintakan ampunan dosa. Tidak pernah, ya Allah ampunilah dosa rakyat kami, tidak ada itu. Mau rakyat itu dihapusi gitu. Sehingga ini ngapusi pemimpin, mulanya didongak ya Allah ampunilah dosa pemimpin-pemimpin kami. Ini kalau tukang es teh Rawani, walang gitu ya. Sediwale kalau penggede nyekukru, kalau rakyat ngece, rame gus-gusan gitu ya. Jadi rakyat itu menjadi korban ketika sholatnya para pemimpin tidak beres. Maka kita akan dapat pemimpin yang baik. Nah, sholat itulah yang akan mencegah para pemimpin dari al-fahsya. Rukun Islam yang ketiga adalah berpuasa Ramadan. Insya Allah tinggal beberapa puluh hari lagi ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab. Ini pun Rajab ini. Orang Rajab ini ya. Ibadah rumah terus nek para sahabat, para tobi ini kita ngadepi poso manaipun sangat bahagia roman man faroha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu ala niran. Sapa wonge kang abene bunga bahagia dengan datangnya Ramadan, haramallahu jasadahu ala niran. Allah akan mengharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Soalnya wong itu nek sing seneng tekan sasi Ramadan mesti wong sing iman. Sebab ngerti bulan yang penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan kebaikan, maka ditunggu-tunggu Ramadan itu. Nek wong imane ra kuat,
arep teko poso malah sambat. Wis arep poso meneh to iki. Mila rumiyin ngene arep poso niku wis suasana gembira sudah dirasakan. Imunisasi ruang, imunisasi poso, kewajiban kita untuk poso. Sesasi lawase, orang mengemudi, esok tekan sore, akan bumi. Satu ini poso, sasi Rejab, ya wong muslim ya gembira. Allah wis nurunke perintah sholat. Para muslimin padha punya matur syukur Gusti Allah. Sasi Rejab tanggal 27 Allah amin balikan Rasul. Nabi Muhammad kadawan amrit sani isine alam mengkabe saka negara Makkah tekan masjid Aqsa Palestina. Dan bergembira kita hari Mi'raj telah tiba. Berjelma dengan rakyat kita, wajib disambut. Saniki arep Mi'raj sakarepmu. Ora Mi'raj sakarepmu, arep poso ya ora ya wis. Sekarang ini beragama itu tanpa antusias. Gergete ini kurang sekarang ini beragama itu. Maka tadi menurun umat Islam yang sholat menurun. Hanya 38%. Belum lagi yang bisa baca Quran. Sekarang ini 72,2% generasi Z buta huruf Al-Quran. 72%. Ora iso maca Quran. Ini orang saya beli kata coklat kan gitu. Jadi rukun Islam yang ketiga puasa, yang keempat adalah zakat. Ya. Zakat macam-macam dari zakat fitrah, zakat fitrah ada zakat mal yang kata zakat pertanian, zakat ternak. Ya, tapi yang sebetulnya sangat penting bagi negara dan bangsa kita ini yang tidak ditunaikan adalah zakat tambang, rikas. Mestinya dari hasil penambangan itu 20% itu zakat, 20% seperti oh ini insya Allah negara kita kalau zakat tambang ini tegakkan kaya raya terus terlima dari nikel, dari emas, batu bara, tembaga, perak, gas, minyak, negara ini kaya raya. Tidak akan ada yang lapar. Tapi zakat ini tidak ditegakkan. Saya minggu yang lalu dari Pulau Bangka dan Pulau Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini, kemarin terungkap korupsi timah di sana itu nilainya 300 triliun rupiah. Koruptornya yang diadili 15 orang. Yang dikorupsi 300 triliun. Saya tanya sama Pak Gubernur, Buk, APBD Kepulauan Bangka Belitung ini berapa? 1 tahun itu anggaran pembangunannya pemerintah itu anggaran belanjanya berapa? 1,3 triliun. Berarti yang dikorupsi itu sampai 100 tahun. Jadi coba.
APBD-nya hanya 1,3 triliun, yang dikorupsi 300. Kemarin menjelang pilkada di sana calonnya tunggal karena semua partai mendukung satu calon, seorang pengusaha tambang nikel yang sukses, tapi kalah sama kotak kosong karena rakyat ngerti ya, karena partai itu berboleh duit, sampai sing bayar oke di calon biar apa jadi rakyat orang akan milih. Ini di mana-mana kampanye kotak kosong, kemarin kotak kosong menang mutlak. Jadi rakyatnya milih kotak kosong ketimbang milih jadi itu rukun yang ke-41. Kalau benar-benar zakat ini ditegakkan, terutama ya, zakat yang menjadi rakyat itu dari kekayaan kita, karena memang bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya ini dikuasai oleh negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran. Nah, ya begitu bunyinya Undang-Undang Dasar 45 pasal 33 ayat 1. Tapi ini belum dipraktekkan, masih sebesar-besarnya untuk para koruptor. Itu tadi koruptornya 300 triliun, APBD-nya cuma 1,3. Insya Allah. Rukun Islam yang kelima adalah haji. Sekarang ini ada yang salah kaprah. Rukun Islam itu haji, bukan umroh. Maka bapak-bapak, ibu-ibu jangan pernah punya niat, wah nek nunggu haji orang lakon aku rasa haji umroh, tidak boleh. Tetap harus pengen keinginan niat berhaji. Dene orang lakon, orang dosa. Karena haji itu ada syaratnya, istito'ah, man istato'a ilaihi sabila, wajib tumrape sing doweni istito'ah, kemampuan. Istito'ah itu apa? As-sihah warrihal, awake sehat lan iso le mangkat, yaitu kuota, yaitu duwe sangu, duwe tinggalan omah, lah itu baru datanglah kewajibannya. Tidak boleh menghapus kewajiban ini mengganti dengan umroh. Jadi aku pengen umroh Mekah, Madinah, tak umroh. Ning ampun ngantos ngilangke niate kepengin haji, karena rukun Islam yang kelima haji, bukan umroh. Nah ini ada mulai salah paham sekarang ini banyak. Aku orang haji, aku umroh baik, haji lah. Oh, tidak boleh, tetap harus punya keinginan berhaji. Soal tidak bisa atau tidak mendapat kesempatan karena keterbatasan kuota, karena kemampuan keuangan, karena kesehatan, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau kita menghapus keinginan itu berdosa. Kita harus ingin haji itu harus menjadi cita-cita kita ini sebagai seorang muslim, bisa menyempurnakan rukun Islam dengan baik. Nah, maka niat ini harus diwujudkan dengan apa? Satu, bukan soal uang, bukan soal daftar, tapi ilmunya lebih dahulu. Di dalam surat Al-Hajj, ya, fa'adin binnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajrin amir. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, sepupunya Nabi ini, kalau membaca ayat ini dibaca mat, ya,
Fa'adin tapi dibaca panjang. Fa'adin inna sibil hajj. Bil makna i'rabu. Artinya kalau fa'adin itu artinya ilmuilah olehmu tentang haji. Jadi jangan bapak-bapak ibu-ibu itu sinau manasik so nek wis entuk panggilan. Pak jenengan giliran haji tahun 2025 baru sinau haji. Itu salah. Sejak kecil kita itu harus belajar tentang haji seperti kita belajar sholat. Manasiknya, ilmu tata cara berhaji kita harus kita pahami. Ini juga salah kaprah, orang itu biasanya baru belajar manasik kalau sudah wes entuk panggilan sekolah kementerian dengan tidak haji, bikin tak lunasi lagi daftar ngumpul terus ke manasik, rugi. Karena mengilmui haji itu kewajiban. Kalau yang belum mampu berangkat, ilmunya dulu. Bukan wes itu giliran lagi golek ilmu itu tidak akan sempurna. Ya. Fa'adin bin nasibil haji yaktu dari jalan wa'ala kulli dhamir yakina min kulli fajin. Bahkan insya Allah kalau kita mengilmui haji, Allah akan mudahkan untuk pergi haji. Jadi saya dulu SMA itu baca tafsir Al-Azhar. Dijelaskan tadi pendapat Sayyidina Ibn Abbas tentang fa'adin bin nasibil haji, bahwa Sayyidina Ibn Abbas itu memahami fa'ala itu ilmu ilah olehmu akan haji. Maka saya waktu itu masih SMA belajar nama nasi haji, niat nanti berhaji, ilmu itu. Satu hari Kiai Makori Al-Huda itu akan memberikan pelatihan manasik di PGHI Kota Kediri sana. Beliau berhalangan karena sakit. Panitianya bingung, pakai motor telepon dan sakit ragu. Nah, dia telepon itu kan telepon muternya itu. Lalu mesin nang pesawat telepon itu raiso. Dan ini kira ada ngasto ya, pun menunggu diganti ya, tarik ganti. Itu tidak kapan. Nah, ada salah satu panitia yang kemudian ke rumah saya, Mas, dengan nyinau manasik, untuk manasik itu sudah rawo, manasik sekarang isi gerah yang salah aku itu dengan gamos. Ya, karena saya jawab belajar ya Bismillah, saya menjelaskan tentang manasik haji dari jam 9 sampai umur saya pulang. Jam 2 siang itu ada tamu dari Kota Kediri namanya Pak Asad Umam yang buat itu. Nah, jadi saya pinjam KTP-nya. Enggak apa Pak, kalau daftar ke haji sampean. Nanti itu langsung kami itu ya langsung berangkat, masih ditinggali amplop saya di rumah. Tak buka isinya $20 itu saya suruh sambung. Nah ini karena saya mengilmui haji itu, Allah memudahkan jalan. Jadi saya haji pertama itu namanya haji posase, ongkosnya dikasih dari angkat karena mengilmui. Anak saya begitu juga, anak saya waktu itu tahun 2006 selesai S2 di Jepang pulang ya, tabungan saya cukup untuk haji. Kalau daftar sekarang berangkat kapan? Kalau daftar sekarang berangkatnya 2019, waktu itu tahun 2000. Yang penting kamu itu sinau, kita kasih buku-buku mana sih haji, belajar di mana sih yang baik.
ilmunya dulu. Kemudian dia balik lagi ke Jepang melanjutkan S3. Hari Jumat di Masjid Kyoto, di kota Kyoto Jepang sana, sudah waktunya sholat Jumat. Topiknya belum datang karena dari kota Yokohama ke Kyoto kereta apinya ada orang bunuh diri, transport selatan. Akhirnya anak saya karena pakai sarung, pakai peci, ya cukur dan mawar itu bisa khotbah. Nah saya khotbah lagi minau mana saya khotbah sebulan itu menjelang musim haji, khotbah tentang haji. Kebetulan datang di situ Ali Kobayashi, itu ketua komunitas muslim di Jepang sana. Bilang kami kok ngerti haji ini, orang Islam Jepang ada 300 orang dapat tunjangan haji dari pemerintah Saudi. Kamu mau mungkin enggak? Ini tahun itu anak saya malah nggak jadi bayar berangkat haji dari Jepang. Sanggunya apa? Ilmu tentang anak saya yang kedua juga begitu. Waktu itu mau melanjutkan ke Jepang, seperti kakaknya saya jawab. Pada waktu sa'i itu bilang ya, wah enak ya kalau bisa tinggal di Mekah ini, bisa sering umroh, haji juga enak ya. Nah, kalau kamu mau ini pelajari, ya alhamdulillah. Malah kemudian anak saya yang dari perempuan nikah sama mahasiswa yang kuliah di Saudi sana. Nah, tinggal di Saudi, tinggal di Mekah, bisa haji dari sana. Jadi mengilmui haji itu ilmu. Jadi Bapak Ibu, adik-adik semuanya saya ya ajak, mari jangan menunggu belajar haji itu nanti, belajarlah tentang haji sedini mungkin. Alhamdulillah sekarang gak banyak anak TK manasik, alhamdulillah anak SD manasik, tapi diberikan pemahaman keilmuannya. Allah akan mudah. Ya, bukan soal uang haji, soal panggilan Allah. Kalau kita bersungguh-sungguh mengilmui haji, nanti Allah yang akan memudahkan. Fa'lam annahu la ilaha illallah, tadi tentang syahadat. Kalau ini fa'alim bin nasi, bermakna fa'lam ilmilah walimu tentang haji. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang yang sudah berhaji agar dapat merawat, mempertahankan bekasan asal daripada haji, syukur hajinya itu menjadi haji yang mabrur, haji yang baik yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mabrurnya itu diwujudkan dengan sesudah berhaji. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 200 dan 201 Allah berfirman, wa qadaitum manasikakum fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw asyadda dzikra wa minan nasi may yaqulu Rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum may yaqulu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ulaika nasibu mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Wa qadaitum manasikakum, dan apabila kamu telah selesai mengerjakan manasik-manasik hajimu, artinya apabila selesai haji, fadhkurullah, maka perbanyaklah kamu mengingat Allah, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kamu sering
menyebut-nyebut, mengingat-ingat akan leluhurmu. Au asyadda dzikra, atau lebih dari itu. Maksudnya dulu orang-orang Arab sebelum datangnya Rasulullah SAW membawa risalah Islam, orang-orang Arab itu kalau berhaji tidak banyak menyebut Allah, tapi menyebut leluhur-leluhur mereka. Tempat-tempat yang dianggap ingin itu dianggap ada yang bau rekso, maka disebut nama-nama nenek moyang mereka itu. Ya. Oh, nek segoro itu, nek cara wong Jawa iki sing nganggo Nyiroro Kidul, nek segoro wetan Joko. Nggih, iki sing Joko. Maka kemudian Allah mengingatkan, kalau kamu sudah haji, sebut nama Allah, bukan nyebut leluhur itu. Makanya zikir itu disunahkan, zikir itu lirik, tidak keras, kecuali zikir haji. Kalau zikir haji harus keras, yaitu yang disebut dengan talbiyah. Tidak boleh kita talbiyah dibatin sampai ngomong. Rasulullah beri contoh, talbiyah itu harus lantang, bahkan kalau perlu sampai suara kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, itu asyadda dzikra. Supaya nama Allah disebut melebihi kerasnya dari menyebut nama leluhur-leluhur dulu yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Maka kalau orang pulang haji, orang yang sudah berhaji, yang mabrur itu ditandai zikirnya kepada Allah lebih banyak. Ya, wa qadaitum manasikakum fadhkurullaha dzikrikum ata'akum aw asadda dzikra. Orang yang berhaji, yang mabrur hajinya, dia lebih sering ingat kepada Allah. Eling lawas sehingga hidupnya berhati-hati karena ingat kepada Allah. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Jadi orang-orang yang sudah berhaji itu menjadi ulul albab, orang yang cerdas berpikirnya, yaitu alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Dia selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ketika berdiri ingat Allah, ketika duduk ingat Allah, ketika berbaring ingat Allah. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, dan selalu memikirkan apa yang diciptakan oleh Allah di langit dan di bumi, sehingga dia mengatakan, Rabbana, ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila, tidak ada yang kau ciptakan yang sia-sia, semuanya bermanfaat. Ya. Itu namanya ulul albab. Itu ciri orang yang mabrur hajinya menjadi ulul albab, orang yang selalu mengingat Allah baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Yang kedua, ciri orang yang mabrur hajinya itu disebut oleh Imam Zakaria Al-Ansari punya sifat wara.
Waro'a itu belakang. Maksudnya membelakangkan dunia, mengedepankan yang akhirat. Membelakangkan yang mana, mengedepankan yang kotor, mendahulukan yang kekal abadi daripada yang sementara. Makanya orang yang berhaji itu doanya kalau mabrur itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 201 tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, doanya satu untuk dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah, berikan kepada kami kebaikan-kebaikan dari dunia ini. Berilah rezeki yang baik, rumah yang baik, mobil yang baik, pasangan hidup yang baik, anak yang baik, penghasilan yang baik. Itu yang diberikan di dunia hasanah. Wa fil akhirati hasanah, nanti di akhirat juga diberikan yang baik-baik saja. Diberikan surga Al-Firdaus yang paling tinggi, ya, yang paling nikmat, yang akan diwarisi alladzina yarithuna al-firdaus. Kemudian yang ketiga, wa qina adzabannar, lindungi aku dari api neraka. Jadi satu doa untuk dunia, doanya untuk akhirat dua. Rabbana atina fid dunya hasanah. Yang kedua apa? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi orang yang warok, orang yang mau berhajinya itu sing dipikir dunyane itu dua kali mikir akhirat, sekali mikir dunia. Wes ora kadonya, meskipun wes ora hubbud dunia. Wong sing hajine mabrur luwih menengke, luwih mentingke akhirat. Ya. Karena akhiratnya dua yang diminta, dunianya yang minta satu. Ini Imam Zakaria Al-Ansari menafsirkan ayat ini. Jadi orang yang baru berhaji, kalau hajinya mabrur, akan membekas menjadi jiwa yang warok, yang zuhud, yaitu orang yang di dalam hidup itu dunia dipikir sampai telon, sekedar bisa ya hidup di dunia itu cukup, tapi yang dikejar adalah akhirat. Wattabi bima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya, dalam surat Al-Qasas ayat 77 itu. Wattabi, carilah olehmu apa? Darul akhirah, kebahagiaan di kampung akhirat nanti. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan nasibmu di dunia. Nah, tapi kalau orang yang belum zuhud, wale kono nyambut gawe sing sregep ning ojo lali salat, ojo lali zakat, ojo lali poso. Padahal perintahnya kejarlah olehmu akhirat, ojo lali dunyamu. Ini kula panjenengan sami malah sing akhirat sing ning ojo. Yang seharusnya dikejar tidak dikejar, mung sak tekane. Ora apa-apa, sing penting ora lali salat, ora lali zakat, ora lali poso. Padahal perintah Allah wattabi. Maka kalau perintah tentang akhirat, Allah menggunakan kalimat bersegera. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh
Mu'iddatil muttaqin wasari'u aki-aki sira bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang seluas langit dan bumi. Mu'iddatil muttaqin. Mula iki kono ndak mangkat sekolah, iki wis jam 6:30 ndak telat. Wong tua moya-oya anake. Ning wis jam 11:30 ora pernah diaki ning masjid. Iki wis 11:30 mau salat zuhur dan salat to. Sekolah ra oleh telat, salat telat kabeh. Nah, ini rapopo nek sing panek wis ngaji kok salate telat. Lah iya boleh. Kalau haji yang mabrur salat itu aja telat. Akhir-akhir wasanu. Bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu. Nah, semakin banyak orang yang berhaji di Tamanan ini, mestinya masjid-masjidnya tambah berkembang. Masa nanti dari kasih rumah, mangkate tobat mulai rumah. Nah, mulai kasih nanti mesin meneng. Oh, ini tak wis oke ganjaran itu apa? Justru orang yang pulang haji itu dia pasti akan lebih memperhatikan panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Labbaik, kalau dipanggil Allah labbaik, sendiko segera. Labbaik Allahumma labbaik, dengan penuh antusias menyambut. Ono Pak Kaji kok wis Ramadan ora grek-grek malah sambar koyo kan sahur poso yo. Nah, kalau orang yang mabrur hajinya itu wah alhamdulillah besar poso dan direncanakan kegiatan supaya menjadi Ramadan yang penuh amal, penuh makna, ya. Wingi aku ngatamke Quran ping pira, besok Ramadan iki tak luwe. Aku ini tak wae bolong ora. Ya wingi lek kei Jadi kalau kita melihat misalnya contoh ya, saya itu tahun 92 itu pertama kali saya umroh Ramadan. Saya turun dari Bandara Madinah menjelang maghrib, sudah di Sasar itu, kita barang-barang saya turun biro ngurusin kirim ke hotel, kami semuanya jamaah saya bawa dulu sholat maghrib di Masjid Nabawi sekaligus buka puasa di sana. Kita baru mau masuk halaman, sudah anak kecil itu pada lari-lari mendatangi kita bawa parfum. Waktu itu saya kira mau awali mau jualan parfum. Ternyata kita ini cuma diolesi parfum terus pada pergi lagi. Jadi di sana itu ada tradisi memuliakan orang yang berpuasa. Itu orang puasa dikai wewangian, ya, dimuliakan. Mulyake wong puasa. Begitu saya masuk masjid, tangan saya itu gandeng sama orang laki-laki Arab dulu, terus disuruh duduk. Itu karpetnya Masjid Nabawi itu ditutupi plastik transparan itu. Di situ sudah bertumpuk-tumpuk makanan, ada nasi goreng, nasi mandi, ya. Di situ sudah ada roti nan, ada roti sarwa, ada ya macam-macam makanan, untuk kurma segar, es krim, komplit hasilnya. Begitu azan, mulut saya ini disuapi pakai kurma segar dari yang laki-laki tadi. Sampai di bulan saya itu untuk buka puasa. Setelah makan, karena melapar perjalanan 10 jam di penerbangan, puasa banyak. Saya mau berdiri untuk sholat maghrib. Saku saya ini diseliwang, seret gitu. Diseliwang ini.
Saya takbir Allahu Akbar wis ra khusuk iki duwe piro. Sahabat tau geser tak ngurang $200 Amerika. Nah, di sholat saya datangi orang tadi. Kenapa kami ngasih saya uang? Dia mengatakan karena kamu mau makan buka yang saya sediakan. Kenapa? Orang itu kemudian mengatakan, mengutip sebuah hadis Nabi yang panjang, tapi tengah-tengahnya itu ada kalimat begini. Man fatoroso iman fihi kana lahu maghfiratan li dzunubihi wa raqabati minan nar. Barang siapa yang mau memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan itu, lahu maghfiratan li dzunubihi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, wa raqabati minan nar, dan dia akan dibebaskan dari api neraka. Dan orang itu ya mendapatkan banyak kebaikan, termasuk pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa, yang makan bulan puasa. Maka pagi harinya saya tanya kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi, seorang ulama yang berasal dari Al-Jazair, yang punya halaqah di Masjid Nabawi. Tentang hadis ini dia mengatakan sahih. Oh, berarti selama ini yang saya dengar, saya pahami di Indonesia ini, memberi buka puasa itu sedekah. Makanya biasanya di masjid-masjid itu yang buka puasa sedikit, karena dianggap itu sedekah. Jadi orang yang kaya tidak mau makan di masjid, kan sedekah itu hati. Yang kedua, sekedarnya, terus sekedar membatalkan puasa. Tapi orang sana itu memahami hadis itu, sopo seneka ibu puasa marah moksin puasa yang dari Ramadan, lalu maghfiratan. Mereka berlomba-lomba mencari penghapusan dosa dan mencari pembebasan dari neraka dengan memberi bunga puasa. Jadi bukan orang yang mau makan buka puasanya, maka dia dulu kalau orang datang ditarik, nanti kalau enggak bukan ini makanan yang saya sediakan. Kita juga bukan boleh wong sing gelem dahar buka puasa kan iki do urut boleh wale. Antusias sekali berburu orang yang berpuasa untuk diberi buka puasa. Nah, pulang saya ceritakan kepada jamaah Masjid Jogokarian, ayo kita rubah Masjid Jogokarian, buka puasa kita gerakan. Jangan hanya anak-anak atau warga miskin aja, siapa yang kita ajak, kita saling memuliakan dan berpuasa di subuh yang banyak. Mulai tahun itu sampai sekarang, alhamdulillah tahun kemarin setiap sore 5.000 piring kita sediakan. Itu dana untuk buka puasa di Jogokarian itu hampir 2 miliar itu satu. Jadi ya, bisa membuat mesin. Antusiasnya orang yang memberi buka puasa maupun yang datang untuk berbuka puasa di Semarang. Itu pengalaman yang saya ambil tahun 93 di Masjid Nabawi itu, terus saya keluarkan, ayo kita buat di Jogokarian seperti di Madinah itu. Kalau buka puasa orang berebut memberi buka puasa, bagaimana semangat untuk memberi buka puasa. Dan ini bukan sedekah biasa ya. Ini ta'zimul shaim, memuliakan orang yang berpuasa. Makanya pakai piring ya, supaya apa? Masih ada hadis lagi yang lain. Sebab kalau nanti buka puasa itu cuma seneng kau pakai dus, jangan-jangan cuma setelah dapat dusnya pulang nggak berjamaah maghrib malah neng omah, disini tidak neng omah dengan bukan dusnya isinya waktu itu dengan keluarga. Padahal ada hadis riwayat
sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin hatta yanqudiya syahrul Ramadan faqad asoba lailatul qadar. Barang siapa yang sholat maghrib dan sholat isya dengan berjamaah di masjid hatta yanqudiya syahrul Ramadan, dan itu dikerjakan sepanjang bulan Ramadan, faqad asoba lailatul qadar, sungguh dia mendapat bagian dari Lailatul Qadar. Nah, kita selama ini melihat Lailatul Qadar di akhir Ramadan, malam sing ganjil. Padahal kalau ingin dapat bagiannya jelas itu kalau kita tidak bolong berjamaah maghrib dan isya sepanjang bulan Ramadan, faqad asoba, sungguh kita akan dapat baik bagian Lailatul Qadar. Karena salah satu dari maghrib dan isyanya pasti jatuh di Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairum min alfi syahrin. Pahala amal kebaikannya lebih dari berbuat baik 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun. Ya. Jadi kalau kita maghriban di masjid, isyaan di masjid selama Ramadan, salah satunya maghrib isya itu jatuh Lailatul Qadar, berarti sholat maghrib dan isya kita itu sama dengan kita sholat maghrib dan isya terus tanpa henti sepanjang 83 tahun. Kalau 10 tahun kita tidak bolong, berarti sama dengan 830 tahun. Makanya dulu ya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu umurnya pendek-pendek, tapi nanti surganya lebih tinggi dari umat Nabi-Nabi sebelumnya. Karena tidak ada Lailatul Qadar bagi umat Nabi lain, hanya ada bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umurnya pendek, tapi tiap Ramadan Allah memberi bonus. Siapa yang mau beramal dan jatuh pada malam Qadar, pahala kebaikannya itu disamakan dengan berbuat baik 83 tahun lebih. Okay. Nah, itulah keunggulan Nabi Muhammad itu adanya Lailatul Qadar umatnya itu. Umat Nabi Musa nggak ada, umat Nabi Isa nggak ada, umatnya Nabi Adam nggak ada Lailatul Qadar itu. Karena Lailatul Qadar itu adalah hari diturunkannya Al-Quran pertama kali. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rasulullah menjelaskan, unzilal Quran fi jumlatin wahidah 'inda rabbil izzah ila baitil izzah fis samaa'i dunya. Yang dimaksud Lailatul Qadar itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran dalam satu kesatuan yang lengkap, yang utuh, dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu turun dalam satu malam. Turun dari mana? Inda Rabbil Izzah, turun dari sisi Allah yang Maha Mulia, ila Baitul Izzah fis samaa'i dunya, diturunkan ke Baitul Izzah yang terletak di langit dunia. Itu yang disebut dengan Lailatul Qadar. Nanti Tsumma ja'ala Jibril yunazzilu ala Muhammadin bi qira'in. Ya, nanti baru Malaikat Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad pertama kali di 2 qira'ah itu di bulan Ramadan. Jadi nuzul Quran itu bukan turunnya wahyu pertama. Nuzul Quran itu turunnya seluruh wahyu Al-Quran lengkap, 114 surat, 6.666 ayat di malam Qadar, turun dari Rabbul Izzah ila Baitil Izzah fis samaa'i dunya. Itulah yang disebut Lailatul Qadar. Siapa yang bertepatan beribadah dengan saat yang sama dengan turunnya malam Qadar ini, pahala kebaikannya dinilai
lebih khairun min alfi syahrin. Nah, makanya mulai malam itu maghrib isya, kalau subuh hatta matla'i fajar sudah tidak masuk lagi malam. Makanya tidak ada Lailatul Qadar di waktu subuh. Ya. Makanya man sholal maghriba wal isya'a hatta yaqdiya syahrul Ramadan faqad asaba Lailatul Qadar. Nah, makanya karena itu kemudian yaitu puasanya makan, dia nanti habis makan sholat bersama maghrib itu sampai kadang sampai 7 angkatan sholat itu menjelang isya baru rampung itu, karena kalau sekali nggak cukup mana 5 orang. Nah akhirnya nggak usah pulang isaan sekali. Kita ini kadang-kadang itu sholat maghrib di omah sing sunat malah jamaah tarawih itu diutamakan, padahal lebih utama berjamaahnya yang wajib tadi. Tarawih jangan ditelak. Ning maghribane ning omah. Niku nek cara bus dianggap wong goblok. Nek ora gobloke ora wani karo baru bakul es nah. Jadi yang wajib ini Lailatul Qadar. Nah, maka terkait dengan kegiatan ini, monggo di keamanan ini, mari kita gerakkan masjid-masjid kita ini tinggal berapa puluh hari lagi Ramadan, persiapkan dengan baik supaya Ramadan tahun ini benar-benar menjadi Ramadan yang penuh kebaikan dan barokah bagi kita. Siapa tahu Ramadan ini Ramadan terakhir dalam kehidupan ini. Gak ada yang menjamin kita masih ketemu Ramadan tahun ini, apalagi Ramadan berikutnya. Kalau dulu menjelang Ramadan itu di desa belum ada listrik saja udah direwangi gawe ting rumiyin. Itu ngeborong kering, dibolongi kayak kaleng, terakhirnya tangan kaleng. Kayak punya tanah itu dipasang di dagang, ya untuk menyambut Ramadan. Ya. Sebetulnya itu kan semangat man baroka itu di Ramadan. Saya kemarin itu hari Rabu saya itu diundang untuk mengisi acara silaturahmi nasional pengusaha properti di Jakarta. Nginep di hotel mewah besar itu, semuanya sudah bertabur lampu dan hiasan Natal. 25 Desember memperingati Natal. Marak di mana-mana, hotel, restoran, toko, mall, semuanya sudah berhias. Kita ini mau Ramadan pokoknya ini rapi dikit. Ya, masjidnya orang diapa-apa, ke lampu ini kasih mati. Kalau dulu saya ke situ main poso itu kerja bakti ngomong ngubah poso itu kan pikir ini apa kali seperti ini kok pikir tentang abang itu ya tentang jam ini apa Indonesia benih ngubah poso ya masih kerja bakti dipel dirosiki masang saat ini besar poso masih itu ya tetap kerja lain. Rasa antusiasme itu sepertinya menurun menghadapi Ramadan. Nah, pilih-pilih terus mendengar orang gawe orang bubuk. Tapi bukan soal itu, soal kegembiraan, antusiasmenya berpuasa itu penting kita jaga. Nah, monggo kalau haji dan bapak-bapak ibu-ibu yang sudah berkesempatan
Mari hikmah kita melihat tanah suci itu kita tularkan, bukan kesuciannya itu tular ke masjid kita, Semarang, ya, mesin-mesin kita, jamaahnya penuh antusias. Syukur kalau bisa buka puasanya niru di Masjid Nabawi tadi, pertemuan makanan enak-enak, sebergan bisa mau itu mesti meriah sih maksudnya. Ya betul. Ya, meskipun dalam kemampuan kita, tapi kita berusaha membuat gairah orang menyambut Ramadan, semangat menyambut Ramadan. Jangan malah susah itu ngadepi Ramadan, terus arep poso meneh. Mari buatlah suasana Ramadan itu suasana yang penuh semangat beribadah kepada Allah. Nah, mudah-mudahan yang 3 saya kira tidak sampai 80 hari lagi di Ramadan. Semoga kita persiapkan dengan baik. Dan Allah berikan umur kita sampai bisa bertemu Ramadan, diberikan kesehatan, diberikan rezeki yang longgar, sehingga di bulan Ramadan kita bisa banyak berbuat kebaikan. Ya. Dan mudah-mudahan ya kalau Allah tidak memberikan kesempatan kita dipanggil lebih dahulu, mudah-mudahan dalam keadaan husnul khotimah. Demikian Bapak Ibu semuanya. Sudah ini saya mohon pamit ya, saya sudah kemarin subuh ini Tuhan masih dengan Pak Sulkikin di mesin kemarin di subuh Pak, saya pamit dulu, saya ke Pacitan. Kemarin habis itu langsung saya ke Pacitan sampai sore jam 3 dari Pacitan langsung ke Magelang, tadi malam setengah 10 sampai Magelang. Tadi jam 6 dari Magelang langsung ke sini, cuma lewati Jogja dan yang saya masih pakai ini karena udaranya dingin di atas tadi. Maaf pada salah dan khilafnya. Qul qawli hadza wa nastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nyun sewu para bapak ibu jamaah pengawasan mengikuti bulan jamaah haji Jakarta Ketinggalan. Adicara mereka kita laksanakan adicara salahsipun mereka atur pangandikan saking ketua IPHI Ranting Ramana Pramila Permatang Satria sambutan adicara selanjutnya mereka penyerahan santunan oleh ketua penasihat IPHI. Anani saat pun kasuwun oleh Sipa sepatu sakit kita. Jembatan Bapak atau Ibu Haja Haryanto kasuwun tidak wonten lain haji. Jembatan Bapak Haji Dwi Haryanto kasuwun saking manten simbolis santunan saking IPHI Manten Ananda Sifa perwakilan Jembatan Bapak Haji Dwi Haryanto. Adicara salam jebul menika atur pangandikan saking ketua IPHI Pramila Jembatan Bapak Dr. Haji Heru Subarskas Jono SKM MKes, teman-teman beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syarri anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama selalu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai kenikmatan kepada kita, terutama sampai saat ini kita masih diberi nikmat iman dan Islam. Selanjutnya salam dan sholawat juga selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, di mana kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir. Bapak Ibu, alhamdulillah pengajian pertama tadi sudah terlaksana dan banyak manfaat yang kita peroleh dari Ustaz Yazid, dan ini mudah-mudahan menginspirasi kita semua, terutama di dalam hal haji. Ya, walaupun belum berhaji, tapi kita punya niat belajar untuk haji, ya, terutama bagi Bapak Ibu, adik-adik, saudara-saudara yang belum haji. Itu hal yang utama tadi, selain hal-hal yang lain sudah disampaikan beliau. Bapak Ibu, tahun ini putaran terakhir jatuh di Masjid Al-Fajar. Ya, karena kita pengajian UPHI Ranting Tamanan 2 bulan sekali. Dan pada tahun ini terakhir jatuhnya di Masjid Al-Fajar. Karena Masjid Al-Fajar itu kita buat 3 tahun yang lalu. Jadi ini terlibat campur lagi di Masjid Al-Fajar. Dan insya Allah tahun depan 2025 tadinya di Donoloyo, tapi karena ada berbarengan dengan pengajian PHI Tamanan, sehingga diminta kita jadi tuan rumah, dan untuk itu rencananya akan kita lakukan di Joglo Kauman, jadi bersama-sama dengan PLN Muhammadiyah. Jadi kita lakukan pengajian di PHI yang pertama pada bulan Januari, insya Allah tanggal 12 Januari, hari Ahad, 12 Januari. Untuk Bapak Ibu, kegiatan IPHI alhamdulillah tahun 2024 sudah banyak hal yang berjalan, tapi masih banyak hal yang perlu kita tingkatkan juga. Yang sudah berjalan santunan, alhamdulillah setiap pengajian di masjid kita berikan santunan, baik itu kepada anak yatim piatu ataupun kepada kaum duafa. Karena kalau di sekitar masjid tidak ada anak yatim piatu, kita berikan ke kaum duafa. Dan juga memberikan santunan juga pada bulan Ramadan menjelang Idul Fitri kepada kaum duafa yang ada di Desa Tamanan. Yang alhamdulillah kemarin sudah kerjasama dengan Kodim, ya, kemudian yang kedua dengan Yanti di Kauman. Jadi 2 toko itu, dan insya Allah tahun depan akan kita kembangkan lagi, walaupun kemarin masih sedikit, ya insya Allah tahun depan bisa kita kembangkan lagi seperti apa yang disampaikan Ustaz Yazid tadi, ya, bisa punya motivasi semangat untuk memberikan kepada yang membutuhkan dari kita, khususnya dari IPHI kita. Kemudian program Soka Kaji alhamdulillah juga sudah berjalan. Soka Kaji ini adalah program untuk menjaga kemampuan kita haji dan juga untuk kemaslahatan umat di Desa Tamanan.
itu kita lakukan terus menerus. Kemudian kegiatan lain masih banyak yang belum terlaksana ya, karena sesuatu hal, misalnya bimbingan belajar untuk anak SD itu belum terlaksana, walaupun gurunya sudah siap ya, tapi dari masyarakatnya yang belum. Kemudian yang kedua, paduan suara ya, IPHI nanti insya Allah akan kita berikan paduan suara untuk IPHI Latin Ramadan. Nanti Bapak Ibu yang berminat, karena paduan suara tidak hanya ibu, tapi juga bapak-bapak ataupun ini kaum pria juga berkenan ya untuk memberikan paduan suara. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi kami dari BHI ucapkan terima kasih atas semuanya partisipasi Bapak Ibu selama ini, dan insya Allah tahun 2025 bisa berkembang lagi, meningkat lagi, sehingga bisa dirasakan oleh anggota ataupun masyarakat di sekitar kita. Saya kira demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita aturakan panglima Tumatan Bapak Dr. Haji Yusuf Faris Masjono SKM Menkes. Ada cara sangat sebelum menikah laporan keuangan dan lain mana Tumatan Bapak yang bertugas bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini pengajian berjalan dengan lancar. Tentunya juga perlu saya sampaikan laporan keuangan. Tadi yang pertama adalah saya ucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah berpartisipasi dalam pembuatan kalender IPHI Latin Ramadan, sehingga terwujudlah kalender yang Bapak Ibu tadi sudah ada yang sudah ngambil. Kalau toh pun belum bisa ngambil, mungkin karena kekurangan, bisa langsung menghubungi koordinator paduan. Koordinator paduan yang akan saya sampaikan. Ucapan terima kasih pertama adalah kepada Ketua HDMI Cabang Lampung, yang kedua pimpinan Komima, yang ketiga adalah Sirup Bergas, yang keempat Klinik Cipta Sehat, yang kelima adalah pimpinan Anggra Jaya Mart, yang keenam Lofis dan BM Label, yang ketujuh Natural, yang kedelapan adalah Salon 26, yang kesembilan adalah percetakan senada. Jadi di kalender itu sudah ada gambarnya semuanya dari sponsor-sponsor yang ada. Jadi kalau itu nomor sakit klinik, ada Klinik Cipta Sehat, ada yang sakit untuk beli mebel, ada di DM Mebel, sudah ada semuanya. Dan termasuk Natural, ini adalah obat herbal, sudah sampaikan semuanya. Jadi kalau ada yang mau ke salon rias manten, sudah ada di sini, sudah kita sampaikan. Untuk koordinator pelabuhan, untuk keamanan wetan Bapak Suhadi, untuk peragilan Bapak Suruli, untuk Pelong itu Bapak Untung, untuk Kauman adalah Bapak Suhaji, Perobokan adalah Bapak Suhadi, untuk Rojo Suman adalah Bapak Heri Purnomo, Grojogan Ibu Anjar, Letuk Bapak Zainuddin, Donoloyo Bapak Haryanto, Gelagah Lon Kidul adalah Ibu Junaria, Kemutuk Bapak Rusdamaji. Demikian yang perlu saya sampaikan untuk laporan kalender. Berikutnya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan yang pertama adalah laporan iuran. Satu pengajian bulan lalu 4.417.300. Hari ini alhamdulillah ada 925.000. Saldo akhir adalah 5.342.300 rupiah. Untuk infak saldo pengajian lalu 1.802.550. Hari ini terkumpul 666.000 kita bagi dua, sehingga masuk ke kas infak adalah 334.000 dan saldo akhir adalah 2.136.550. Yang terakhir adalah program sobat haji yang dilakukan oleh Pak Ketua. Saldo lalu adalah 2.950.000
pendapatan infak, ada donatur saudara dari jamaah hari ini 400.000, totalnya adalah 3.350.000, keluarkan 1 juta, satu terakhir ada 2.350.000. Demikian laporan keuangan yang disampaikan. Terima kasih atas nama panitia, ucap terima kasih besar-besarnya kepada Bapak Ibu Dermawan, sehingga apa yang disampaikan baik infak, sedekah dan sholat haji pada hari ini dapat dibayar dari Allah SWT dan sebagai amal ibadah dan sebagai pahala yang mengalir di jauh nanti. Terima kasih. Untuk berikutnya adalah penyerahan pembagian infak dari Ketua FYI ke Takmir Masjid Al-Fajar. Monggo Pak Heru bisa disampaikan. Monggo yang mewakili Masjid Al-Fajar, Pak Jarod. Jadi sekian dari saya. Untuk mohon maaf, pengajian tadi sampaikan Pak Heru, saya sudah menegaskan kembali bahwa pengajian sedianya di bulan Februari yang Donoloyo. Untuk itu karena cabang menghendaki pengajian di bulan Januari, kita ajukan di bulan Januari. Jadi jatahnya Donoloyo kita ajukan di bulan Januari, kalau nanti ada di Joglo Wadi. Nah setelah ini nanti kita akan rapat sebentar untuk persiapan itu. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli alaihi yen obah mateni bocah yen urip golek berkah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ma ilmina kisolata dari mana bidawami mutilahi salat daimatan bidawami mutilahi Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin adada ilmiya kisolata syukur bata elu siro menyang solo leolere hayung moto suku bata elu siro menyang solo leolere hayung moto ajani lolo lolo
oleh anak ibu Soda